Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Tentunya kami harap teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sentosa. Oh iya, perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas A2 akan membahas mengenai High Order Thinking Skill atau yang biasa disingkat dengan HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, inilah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopati dari kelas A2 PPSI 2019. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai secara garis besarnya tentang hakikat HOTS. HOTS di sini merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan juga metode gitu. Konsep di sini yaitu pendidikan dengan berdasarkan pada taksonomi gitu. Taksonomi yang dirumuskan oleh Benjamin pada tahun 1956 gitu, juga memiliki ranah kognitif gitu dengan tingkatan kemampuan berpikir mulai dari yang rendah hingga berpikir tingkat tinggi gitu. Nah, peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat melakukan proses analisis atau mengevaluasi suatu permasalahan sehingga dapat menciptakan solusi gitu. Istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir dari seorang psikolog gitu asal Amerika, yaitu bernama Benjamin gitu. Juga tujuan utama dari HOTS ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi gitu, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, yaitu berpikir kreatif ataupun memecahkan suatu permasalahan gitu. HOTS di sini bukan juga mata pelajaran gitu, tetapi HOTS di sini adalah akhir yang dicapai melalui pendekatan ataupun proses dan metode pembelajaran gitu. Kekeliruan memahami konsep HOTS akan berdampak pada kesalahan mode pembelajaran yang tidak efektif atau yang tidak produktif gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Wahyu akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran metode HOTS atau High Order Thinking Skill. Permasalahan yang dihadapi terdapat dari dua faktor. Yang pertama dari guru, lalu ada siswa. Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh guru adalah terbatasnya waktu, pemahaman yang kurang pembelajaran berbasis HOTS karena sekolah baru menggunakan kurikulum 2013 pada 2 tahun terakhir ini. Lalu dari siswa, kebanyakan siswa belum terbiasa dengan soal-soal HOTS. Lalu ada pemahaman guru dengan pembelajaran berbasis HOTS masih sangat kurang, serta kurangnya fasilitas dalam pembelajaran berbasis HOTS. Misalnya ada buku, media pembelajaran, dan lain-lainnya. Lalu ada juga waktu. Waktu menjadi salah satu kendala yang cukup berpengaruh teman-teman, karena berpikir tinggi untuk siswa terutama SD, SMP membutuhkan waktu yang sangat banyak, sedangkan waktu yang dimiliki siswa untuk belajar hanya 35 menit. Lalu kendalanya atau permasalahan yang selanjutnya adalah peserta didik baru mengenal lebih dalam mengenai pembelajaran berbasis HOTS yang di dalamnya membutuhkan pemikiran yang tinggi, dan itu sangatlah tidak mudah teman-teman. Permasalahan ini dilaksanakan saya melihat di jurnal berdasarkan penelitian di salah satu sekolah SD di Padang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah saksikan bersama bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Kang Ilham mengenai permasalahan HOTS secara umum. Begitupun dengan kelompok kami berusaha menganalisis dan menyoroti permasalahan HOTS yang terjadi di salah satu daerah yang berada di Indonesia, yaitu di salah satu sekolah yang bertempat di daerah Padang yang tadi disampaikan oleh Kang Ilham, dan satu lagi di salah satu sekolah yang bertempat di daerah Jember begitu. Nah, untuk kelompok kami teman-teman, kami menyoroti bahwa memang benar bahwa sistem pembelajaran HOTS ini masih bisa dikatakan sukar untuk diterapkan di Indonesia begitu. Bahkan masih kerap ditemukan bahwa jangankan siswa, tapi para pendidik atau guru pun bisa dikatakan tidak sedikit yang merasa asing atau belum mengetahui apa itu pembelajaran HOTS. Jadi bisa dikatakan bagaimana para siswa atau peserta didik bisa mencapai tingkatan pembelajaran HOTS sedangkan para pendidik atau gurunya saja belum mengetahui tentang pembelajaran ini. Tentu ini menjadi sebuah PR besar bagi kita semua, khususnya kita para mahasiswa yang akan menjadi seorang calon pendidik, bagaimana untuk bisa menerapkan salah satu sistem pembelajaran yang baik ini kepada para siswa. Kami beranggapan bahwa jika masalah ini dapat terpecahkan, tentunya kita akan mampu membentuk para siswa-siswa harapan baru, generasi baru bagi bangsa Indonesia untuk bisa lebih berupaya secara optimal dalam pembelajaran. Salah satunya sistem HOTS ini begitu, jika ini mampu diterapkan pada siswa-siswa atau peserta didik, yang tentunya besar harapan kita adalah dunia pendidikan Indonesia bisa lebih maju begitu. Dan untuk permasalahan ini tentunya akan terus kita bahas dan kita coba untuk temukan jawabannya. Dan bagaimana untuk solusinya, saya berikan kesempatan pada teman saya berikutnya yang akan menyampaikan perihal solusi dari permasalahan HOTS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Fauzi dari kelas A2 2019. Jadi, dari jurnal yang telah saya baca, untuk solusi penerapan HOTS bisa menggunakan metode seperti discovery learning dan problem based learning. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di MIN 2 Jember, diperoleh data bahwa guru-guru di MIN 2 Jember dalam melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia menerapkan HOTS. Hal ini tampak pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Guru sudah menggunakan berbagai model dan metode yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan membangun kemandirian peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Demikian juga dalam asesmen pembelajaran, guru menggunakan soal-soal yang tidak hanya menuntut siswa untuk mengingat kembali, memahami dan menerapkan materi yang sudah dipelajari, tetapi sudah menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudin dari kelas A2 PBSI 2019. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan tentang HOTS atau Harder Thinking Skill. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang rekan-rekan saya paparkan. HOTS sendiri merupakan bagian dari taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini direvisi oleh Anderson dan Cardwell pada tahun 2001 dan urutannya pun dirubah menjadi 6. Yang pertama, mengingat; yang kedua, memahami; yang ketiga, mengaplikasikan; yang keempat, menganalisis; yang kelima, mengevaluasi; dan yang keenam, mencipta. Tingkatan 1-3 dikategorikan sebagai berpikir tingkat rendah atau loss. Sedangkan tingkat 4-6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya bisa juga disebut HOS. Lalu menurut Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, Prof. Intan Ahmad PhD, HOS adalah salah satu cara untuk menguji apakah seseorang bisa menganalisis, membandingkan, menghitung, dan sebagainya.
Jadi memang diperlukan kemampuan yang tidak biasa, bukan hanya menghafal saja, ujar beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembahasan mengenai HOTS dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan permasalahannya versi kelompok kami. Bagaimana? Kami harap teman-teman belum merasa puas dengan pembahasannya agar kita terus dan terus menggali ilmu pengetahuan ini. Tidak ada kata puas dalam belajar dan tidak ada kata cukup dalam mencari ilmu. Kami memohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi kami yang begitu singkat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.